Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai transformasi. Materi kelas 9. Kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Kemarin kita sudah menyelesaikan transformasi bagian pertama, yaitu translasi, yang kedua yaitu refleksi, dan sekarang yang ketiga yaitu rotasi. Kita lanjutkan. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Arah perputaran dibagi menjadi dua, arah positif dan arah negatif. Arah positif itu adalah arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan arah negatif itu yang searah dengan perputaran jarum jam. Kita lihat sifat-sifat dari rotasi. Yang pertama, bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Apanya yang berubah? Yang berubah setelah bangun diputar atau dirotasi adalah posisinya. Jadi hanya mengalami perubahan posisi saja tanpa perubahan bentuk dan ukurannya. Oke, kita langsung lihat rotasi 90 derajat. 90 derajat positif, berarti berlawanan dengan putaran jarum jam. Kita perhatikan. Jadi contoh yang pertama, misalkan ada titik A 3,1. Maka 90 derajat berarti berlawanan dengan putaran jarum jam, dan ini sudutnya 90 derajat. Ya. Kemudian kita lihat yang pertama, bayangan dari A 3,1 titiknya di sini, bayangannya adalah di sini, yaitu titiknya -1,3. Ini A aksennya. Maka kalau kita tuliskan di sini A 3,1 oleh rotasi dengan pusat O 90 derajat positif, maka bayangannya A aksennya adalah -1,3. Sehingga kalau kemudian kita ubah di sini menjadi A X, Y, ya, jadi A-nya sekarang kita ubah menjadi X, Y. Maka setelah rotasi O 90 derajat, A aksennya, bayangannya adalah, kita perhatikan, 1 tadinya Y, sekarang menjadi -1 dan posisinya di X. Sedangkan 3 hasilnya tetap positif, tadinya X, sekarang posisinya di Y. Berarti rotasi O 90 derajat mengubah A menjadi A aksen -Y, X. Diingat baik-baik. Rotasi 90 derajat positif, maka mengubah posisi A X, Y menjadi -Y, X. Kita lanjutkan dengan rotasi 180 derajat positif. Nah, apakah nanti berbeda dengan negatif? Kita nanti akan lihat. Sekarang positif dulu. Rotasi 180 derajat positif. Maka kita perhatikan titik yang sama tadi, titik A 3,1. Dengan rotasi 180 derajat berarti arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam. Ternyata bayangannya ada di sini. A aksennya menjadi -3, -1. Nah, 180 derajatnya ini sudutnya 180 derajat. Sekarang kalau kita perhatikan A 3,1 dengan rotasi
pusat O 180 derajat. Ternyata A aksennya menjadi min 3, min 1. Ini berarti bahwa kalau A-nya sekarang kita anggap X, Y, berarti AA aksennya sekarang menjadi min 3. Mula-mula 3 menjadi min 3, berarti min X. Mula-mula 1 menjadi min 1, berarti min Y. Sehingga kalau kita ubah sekarang A-nya X, Y dengan rotasi O, pusatnya O 180 derajat positif, maka A aksennya menjadi min X, min Y. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau min 180 derajat? Artinya arahnya searah dengan putaran jarum jam sekarang. Kita perhatikan, min 180 derajat berarti searah. Nah, searah berarti arahnya ke sana, searah dengan putaran jarum jam. Ternyata di sini A 3,1, bayangan dari A atau A aksen ternyata tetap min 3, min 1. Artinya kalau A-nya kita anggap X, Y, ternyata A aksennya tetap min X, min Y. Ini artinya bahwa jika arahnya searah dengan putaran jarum jam ataupun berlawanan dengan putaran jarum jam, jika sudut pusatnya tetap 180 derajat, ya, sudutnya tetap 180 derajat, yang membedakan adalah arahnya. Ternyata hasilnya tetap sama. Ya, jadi kalau Bulusi tulis A X, Y, ternyata dengan rotasi O min 180 derajat, hasilnya A aksennya tetap min X, min Y. Artinya kita bisa menuliskan bahwa rotasi O 180 derajat sama hasilnya dengan rotasi O min 180 derajat. Ya, ternyata hasilnya sama. Nah, sekarang bagaimana kalau min 90 derajat? Tadi yang pertama plus 90 derajat berlawanan dengan putaran jarum jam. Sekarang bagaimana kalau searah dengan putaran jarum jam? Ya, kita lihat kembali ke titik A adalah 3,1. Kita lihat bayangannya ternyata 1, min 3. Ini adalah A aksennya. Artinya bahwa ketika kita merotasikan titik A 3,1 dengan rotasi O min 90 derajat atau berlawanan dengan searah dengan putaran jarum jam, ternyata ini juga siku-siku hasilnya 1, min 3. Berarti kalau kita tuliskan A-nya X, Y, maka bayangannya adalah menjadi A aksennya menjadi, lihat posisinya 1, mula-mula Y sekarang menjadi ada di X. Jadi X-nya adalah nilainya Y. Sedangkan min 3 mula-mula X. Maka min 90 derajat mengubah posisi menjadi Y, min X. Sehingga A X, Y dengan rotasi O min 90 derajat, A aksennya menjadi Y, min X. Nah, sebenarnya min 90 derajat yang searah dengan putaran jarum jam ini besar sudutnya sebenarnya sama dengan kalau kita membuat berlawanan dengan arah jarum jam tapi sudutnya
270 derajat. Kenapa? Karena 270 tambah 90 sama dengan 360 atau 1 putaran penuh. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa rotasi pusat O min 90 derajat itu hasilnya akan sama dengan rotasi pusat O sudutnya 270 derajat positif atau berlawanan dengan putaran jarum jam. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa min 90 derajat sama dengan 270 derajat. Sehingga kita tidak perlu lagi membahas untuk yang 270 derajat. Nah, demikian pula yang pertama tadi, dengan rotasi 90 derajat berarti akan sama dengan rotasi min 270 derajat. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Yang pertama, jika titik P 2,3, titik P 2,3 di sini titik P, kemudian titik Q min 3, min 2, titik Q-nya min 3, min 2, di sini titik Q-nya. Boleh tuliskan di sini 2,3, di sini min 3, min 2. Oke. Tentukan hasil rotasi R dengan pusat O 90 derajat. 90 derajat berarti positif. Positif berarti berlawanan dengan putaran jarum jam. Berarti kita buat sudut 90 derajat. Oke, kita buat dari pusatnya O, sudutnya 90 derajat. Oh, 90 derajat berarti akan sampai di sini sudut 90 derajat. Oke, Ibu Lucy buatkan sudutnya. Nah, ini sudutnya 90 derajat. Dan arah perputarannya ini. Ini arah perputarannya. Berlawanan dengan putaran jarum jam. Maka kita lihat ternyata hasilnya adalah min 3,2. Ini adalah titik P aksen. Ya, jadi kita bisa menjawab bahwa dengan titik P 2,3 dengan rotasi 90 derajat positif, maka bayangannya menjadi min 3,2. Nah, bagaimana dengan Q-nya min 3, min 2? Kita juga akan buat dulu sudut siku-siku dari Q ke O dulu kita hubungkan. Kemudian kita buat sudut siku-siku. Maka sudut siku-sikunya akan ada di sini. Kita perhatikan, ya, sudut siku-sikunya di sini sekarang yang baru. Maka dengan berlawanan putaran jarum jam, maka di sini putarannya ini Q aksen. Berapa Q aksennya? 2, min 3. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Jika titik P 3,5, titik P 3,5, P-nya ada di sini 3,5 dan Q-nya min 4,2. Min 4,2, Q-nya ada di sini. Oke. Tentukan hasil rotasi R. O-nya, pusatnya O, sudutnya 180 derajat. 180 derajat tadi kita bisa simpulkan positif maupun negatif hasilnya sama. Yang membedakan adalah arahnya. Jadi sekarang kita buat garis lurus dari P ke P aksen. Kenapa garis lurus? Melalui O. Kenapa garis lurus? Karena sudutnya 180 derajat. Jadi garis lurus melalui O berjarak sama dengan OP dan OP aksen. Maka di sini. Disinilah titik
P aksen. Jadi titiknya ini titik berapa? Kita perhatikan min 5. Ini bergeser ya. Min 5, di sini min 3. Jadi titiknya min 3, min 5. Itu P aksennya. Arahnya kalau kita mau lihat berarti sudutnya kemana? Berlawanan. Inilah 180 derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang bayangan dari Q-nya di mana? Kembali kita buat garis lurus dari Q ke Q aksen lewat O. Dari Q ke Q aksen lewat O atau 0,0. Nah, kita perhatikan berarti di sini ini sudut 180 derajatnya. Oke, di sini. Maka Q aksennya ada di sini. Q aksennya berapa? 4, min 2. Jadi kalau mula-mula positif menjadi negatif, mula-mula negatif menjadi positif. Ya, ini tadi 3,5, maka menjadi min 3, min 5. Ini tadi min 4,2, maka menjadi 4, min 2. Sekali lagi, yang mula-mula positif menjadi negatif, yang mula-mula negatif menjadi positif. Inilah rotasinya. Ya, kita putar sejauh 180 derajat. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan dengan satu contoh lagi yang tidak menggunakan gambar. Kita ingat-ingat rumusnya. Dengan menggunakan rumus, tentukan bayangan A min 4,6 dan B min 5, min 3 oleh rotasi 270 derajat dengan pusat rotasi O 0,0. Tadi kita sudah bahas bahwa jika rotasinya 270 derajat positif, ya, dengan rotasi pusat O 270 derajat positif, itu akan sama dengan rotasi O min 90 derajat. Nah, maka kita ingat kembali untuk rotasi min 90 derajat, jika P-nya adalah X, Y dengan rotasi yang sama dengan min 90 derajat, tapi Bulusi tetap tulis 270 karena yang ditanyakan 270. Maka P aksennya menjadi Y, min X. Kita ingat kembali tadi pembahasan di depan. Sehingga kita lihat sekarang A min 4,6 dengan rotasi O 270 derajat, maka A aksennya menjadi Y, Y-nya 6. Kita lihat min X, min 4 berarti menjadi positif, min ya jadi positif, menjadi 6,4. Sedangkan titik B-nya min 5, min 3 dengan rotasi R, pusatnya O 270 derajat, maka B aksennya akan menjadi Y-nya posisi di X min 3, min X posisinya di Y min jadi plus. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menyimpulkan seperti ini karena tadi kita sudah membuat rumusnya. Jadi kalau seandainya kalian lupa rumusnya, cukup mencoba dengan memutar 90 derajat berlawanan, maka posisinya menjadi bagaimana. Nah, seperti itu saja. Ya, jadi pembahasan kita mengenai rotasi sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Ya, dan silahkan dicoba mengerjakan ulang dari contoh ini sehingga kalian bisa lebih paham. Kita lanjutkan dengan transformasi bagian yang keempat, yaitu dilatasi.
Ya, masih tetap di materi kelas 9. Oke, apa itu dilatasi? Dilatasi atau perkalian ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Jadi hanya memperkecil atau memperbesar tanpa mengubah bentuk dari bangun tersebut. Ya, dilatasi ditentukan oleh dua hal, yaitu titik pusat dilatasi dan faktor skala dari dilatasi. Jadi ditentukan oleh dua hal, yaitu titik pusat dan faktor skala. Faktor skala atau K, sering disingkat dengan K, adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Ya, jadi kalau kita gunakan rumus bisa dirumuskan faktor skala atau K adalah jarak bayangan per jarak benda. Oke, kita lanjutkan. Dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K. Jika titik P X, Y didilatasi terhadap pusat O 0,0 dan faktor skalanya K, maka bayangannya atau P aksennya adalah X aksen, Y aksen, di mana X aksennya sama dengan KX dan Y aksennya sama dengan KY dan dilambangkan dengan OK, artinya pusatnya O, faktor skalanya K. Sifat-sifat dilatasi: bangun yang didilatasikan tidak mengalami perubahan bentuk, hanya ukurannya yang berubah, bisa diperbesar atau diperkecil. Kita langsung lihat ke contoh dilatasi pada bidang koordinat. Yang pertama, dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K sama dengan 3. Nah, kita coba saja dulu melihat kalau kita gunakan gambar. Nanti kita akan lihat apakah hasilnya sama atau tidak dengan rumus yang tadi kita sudah sempat lihat, bahwa X aksennya sama dengan KX, Y aksennya sama dengan KY. Nah, kita lihat dulu. Dengan pusat dilatasi O 0,0 dengan faktor skala 3 berarti 3 kalinya. Kita lihat di sini hanya 1,2. Nah, berarti kalau kita perbesar sampai 3 kali. Kenapa 3 kali? Faktor skalanya 3. Berarti kalau kita hubungkan dari O 0,0 ke A, kita cari sampai 3 kalinya. Ya, 1, 2, 3. Berarti persis sampai di sini. Ini tadi potongan keduanya diperbesar 2 kali, ini yang ketiga. Sehingga kalau kita lihat di sini maka ini adalah 3,6. Nah, ternyata dari A 1,2 kalau kita dilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala 3, ternyata bayangannya berdasarkan gambar kita lihat A aksennya menjadi 3,6. Nah, kalau kita gunakan rumus tadi, maka ya kalau kita gunakan rumus tadi, kalau misalnya titik A-nya adalah X, Y dengan pusat dilatasinya O, faktor skalanya K, maka tadi A aksennya adalah KX, KY. Nah, kalau kita masukkan berarti KX, K-nya 3,
X-nya 1, maka 1 kali 3, 3. Berarti sudah betul. Y-nya 2 kali 3, 6. Nah, ternyata sudah sama. Ya, jadi itu kalau kita gunakan rumus. Artinya kita gunakan rumus ataupun kita gunakan gambar, ternyata hasilnya sama. Atau kita tuliskan lagi 1,2 dengan pusat dilatasi D, pusat dilatasi O, faktor skalanya 3. Maka A aksennya 1 kali 3, 2 kali 3. Sehingga titiknya 3,6. Nah, ternyata hasilnya sama. Kamu mau tuliskan 1 kali 3 atau 3 kali 1 sama saja. Ya, karena perkalian bersifat komutatif. Ya, oke. Sekarang bagaimana dengan titik B-nya? Titik B-nya kalau kita buat gambarnya, maka titik B bayangannya akan ada di, kita perhatikan, 3 kali OB. Maka bayangannya akan ada di sini. Nah, kita buat ini. Nah, jadi OB-B-nya adalah 3,1. Di sini 1 kali, maka 1, 2, 3, 3 kalinya. Nah, ternyata B aksennya adalah 9,3. Nah, kita perhatikan kalau kita tuliskan di sini B-nya 3,1 dengan dilatasi pusatnya O3 faktor skalanya, maka B aksennya menjadi 9,3. Nah, kalau kita kalikan ternyata B-nya 3,1 dengan dilatasi O3, maka B aksennya menjadi 3 kali 3, 3 kali 1 sama dengan 3 kali 3, 9, 3 kali 1, 3. Jadi 9,3. Nah, ternyata hasilnya sama. Ya, jadi bayangan dari A adalah A aksen, bayangan dari B adalah B aksen. Oke, sekarang bagaimana kalau pusatnya bukan 0,0? Ya, dengan pusat 0,0 cukup mudah ya, tadi kita sudah temukan rumusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau pusat dilatasinya A, B? Nah, kita perhatikan di sini, jika pusat dilatasinya A, B, ya, di sini A, B, pusat dilatasinya. Misalkan titik A-nya adalah, boleh dituliskan X, Y. Nantinya A-nya 3,2 boleh. Nanti kita tinggal ngecek apakah betul atau salah. Sekarang kita lihat dulu. Dengan pusat dilatasi A, B, titik A-nya adalah X, Y dengan faktor skalanya sama dengan 2, maka kalau misalnya kita cari bayangannya akan ada di, kita buat gambar dulu, baru nanti kita simpulkan rumusnya. Ini 1 kali, ini 2 kali. Jadi bayangannya A aksennya akan ada di sini. Nah, sekarang kita perhatikan berapa nilai X aksennya, berapa nilai Y aksennya. Itu yang akan kita lihat. Nah, pertama kita lihat dulu di sini ada titik A. Di sini ada titik B. Kemudian di sini ada titik X dan di sini ada titik Y. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari sini sampai sini A, dari sini sampai sini berarti ini total X dikurangi A. Nah, kalau kita perhatikan garis bantunya di sini, maka ini juga sama dengan X min A. Berarti panjang dari sini sampai sini A ditambah X min A ditambah X min A. Jadi
A ditambah X min A, X min A. X min A-nya ada 2 kali. Ya, ada 2 kali. Karena apa? Faktor skalanya 2. Jadi 2 kali X min A. Sehingga kalau kita rumuskan, kalau kita anggap bahwa K-nya tidak sama dengan 2 tapi secara umum K, maka X aksennya, ya di sini X aksennya akan menjadi A ditambah K kali X min A. Nah, demikian pula dengan Y aksennya. Kalau kita perhatikan Y aksennya, ya di sini Y aksennya ini B, ini berarti Y min B, ini berarti sama Y min B. Berarti kalau kita lihat dari sini sampai sini, ini Y aksennya sama dengan B ditambah, ya perhatikan B ditambah 2 kali Y min B. Secara umum jika 2 kita ganti dengan K, maka B ditambah K Y min B. Sehingga kita bisa mempunyai kesimpulan bahwa dengan pusat dilatasi A, B, jika mula-mula A itu X, Y didilatasi dengan pusat A, B dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen, di mana X aksennya sama dengan A ditambah K X min A. Y aksennya adalah B ditambah K Y min B. Jadi ini diperoleh dari sini, ini diperoleh dari sana. Ya, seperti itu. Ini B ya. Oke, jadi kita bisa melihat nanti rumusannya seperti ini. Ya, kita bisa menarik kesimpulan rumusnya ini. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita coba melihat hasilnya? Hasil dari ini tadi, P-nya kalau misalnya kita anggap 1,1 dan A-nya adalah 3,2, maka bayangannya adalah 5,3. Ya, nanti kita lihat dari contoh apakah betul atau tidak, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Contoh yang pertama, contoh soal yang pertama. Sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 2,3 dan C 3,1 didilatasikan terhadap titik O 0,0. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC oleh dilatasi dengan faktor skala 2 dan dengan faktor skala setengah. Jadi ada 2 soal, faktor skala 2 dan faktor skala setengah. Nah, bagaimana kita membuat gambarnya? Kita perhatikan titik ABC adalah 1,2, titik A-nya 1,2. Kita buat garis bantu di sini 1,2 A. Kemudian B-nya 2,3. B-nya 2,3. Ini B-nya 2,3. Kemudian C-nya 3,1. Oke, C-nya 3,1. Nah, kalau kita buat ini, kemudian yang pertama dengan faktor skala 2, berarti kita kalikan 2. Ya, kita kalikan 2 berarti kalau 1,2 menjadi 1 kali 2 2, 2 kali 2 4. Berarti bayangan dari A kita perpanjang A-nya. Kita perpanjang A-nya 2 kalinya.
Nah, berarti akan tiba di sini. Ini A aksennya. Ini A aksennya. A aksennya berarti 2,4. Oke. Kemudian kita lihat B aksennya. B aksennya 2,3. Berarti 2 kali 2 4. 3 kali 2 6. Berarti titiknya ada di 4,6. Kita lihat titik 4,6. Kita perhatikan di sini, kita tarik garis dulu ya. Oke, kita tarik garis dulu. Nah, 4,6 akan ada di sana. Kita buat garis bantunya 4. Kemudian 6-nya ada di sini. Nah, ini titiknya 4,6. Oke. Kemudian kita perhatikan yang kedua 3,1, maka bayangannya akan 6,2. Kita lihat. Kita tarik garis langsung saja ya. Oke, ini 6,2 di sini. Oke, di sini titiknya. Jadi ini C aksennya 6,2. Ini adalah B aksennya. Ini adalah titik 4,6. Nah, berarti A aksennya adalah 2,4. B aksennya adalah 4,6 dan C aksennya adalah 6,2. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, coba apa benar gambarnya sebenarnya hanya bentuknya yang diperbesar, tapi bentuknya tidak berubah. Coba kita lihat. Aslinya ABC-nya ini. Aslinya ABC-nya ini. Apakah betul A aksen, B aksen, C aksen gambar yang sama, hanya sifatnya diperbesar saja? Nah, kita coba perhatikan ya. Oke, ternyata gambarnya sama, hanya diperbesar. Nah, sekarang bagaimana kalau yang setengah? Faktor skalanya setengah, berarti masing-masing setengahnya. Artinya kalau dari OA setengahnya ada di pertengahan ini. Nih di sini nih. Ini berarti A double aksen. Oke. Kemudian B-nya ada di mana? Ada di tengah-tengahnya. Tengah-tengah antara 3,1 ya, 3,1 berarti tengah-tengahnya 0 dan 3 berarti setengahnya. Nah, akan ada di sini. Kemudian yang titik B-nya setengahnya lagi akan ada di titik 1. 1 koma perpotongannya. Nah, disinilah. Sehingga kalau kita buat gambarnya sama, hanya diperkecil. Sekali lagi, hanya diperkecil saja. Nah, kita perhatikan gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata kalian bisa lihat bentuknya sama, hanya diperbesar dan diperkecil. Jadi kalau kita lihat supaya tidak bertumpuk, kita lihat bayangan dari A atau A double aksennya berarti berapa? Kita perhatikan ini antara 0 dan 1 berarti setengah. Ya, X-nya sama dengan setengah. Antara 1 dan 2 berarti setengah koma 1. B double aksennya berapa? 1,5. Ini antara 0 dan 3 berarti 1,5 ya. X-nya 1,5. Berapa Y-nya? Antara 0 dan 1 berarti Y-nya setengah. Oke, berapa C double aksennya? C double aksennya ini B double aksen, ini C double aksen. Oke, maaf. Ini yang C tadi ya, C double aksen. Sekarang yang B double aksennya yang di atas, berarti
1,5 gitu. Oke, nah nanti kalian bisa masing-masing lebih teliti melihatnya. Nanti coba kalian buat gambar ulang, kemudian dicek kembali apakah benar seperti itu hasilnya ya. Bisa kalian cek kembali dengan membuat sendiri sambil memperhatikan apakah betul atau salah. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya dulu. Yang kedua, dengan menggunakan rumus tentukan bayangan A 2,3 oleh dilatasi terhadap titik O 0,0 dengan faktor skala 3. Berarti kita coba tuliskan rumusnya dulu. Kalau A-nya X, Y dengan dilatasi pusatnya O 0,0 dengan faktor skala 3, maka A aksennya adalah 3X, 3Y ya, karena faktor skalanya 3. Nah sekarang berarti A-nya sama dengan 2,3, berarti dengan dilatasi O dengan faktor skala 3, maka A aksennya menjadi 3 kali 2, 3 kali 3, berarti A aksennya sama dengan 6,9. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan pusat yang bukan 0,0. Nah sekarang kita perhatikan faktor skalanya 2. Titik A-nya 3,4, titik P-nya 2,1. Kita coba ingat kembali rumusnya dulu. Kalau A-nya adalah X, Y, kemudian didilatasi dengan pusat P A, B dengan faktor skala sama dengan 2, langsung saja kita masukkan 2 di sini sehingga A aksennya menjadi 2 X dikurangi A ditambah A, 2 Y dikurangi B ditambah B. Nah untuk plus A atau plus B nya mau ditaruh di depan atau di belakang sama saja ya, sehingga kalau titik A nya di sini 3,4 dengan dilatasi pusatnya P nya 2,1 dengan faktor skala 2, maka A aksennya menjadi 2 kali 3 dikurangi 2 ditambah 2, 2 kali 4 dikurangi 1 ditambah 1, maka A aksennya menjadi 2 kali 3 kurangi 2, 1, 2 kali 1 ditambah 2, 4, 4 kurangi 1, 3 kali 2, 6 ditambah 1, 7. Nah sehingga A aksennya adalah 4,7. Nah nanti kalian bisa coba dibuat gambarnya, apakah betul hasilnya A 3,4 dengan dilatasi terhadap pusatnya 2,1, faktor skalanya 2. Dengan menggunakan gambar apakah A aksennya 4,7. Kalian bisa cek masing-masing ya untuk membuktikan. Oke, Bu Lucy rasa pembahasan kita mengenai dilatasi cukup sampai di sini. Jika ada yang tidak jelas boleh ditanyakan di komen supaya Bu Lucy bisa bantu menyelesaikan ya. Jadi materi transformasi kita sudah selesaikan. Yang sesi kali ini adalah rotasi dan dilatasi. Materi kita sudah selesai. Terima kasih, selamat belajar.